You see A. Nggak, lu melihat si A. Makin ngawur. Jadi gini, oke. Jadi ingat, gue langsung jadiin. Usia adalah you see A. Alam Abraham. Wow. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abraham, dia Alam. Gua Alam, dia Abraham. Gua Alam, dia Abraham. Oke. Kita beda tahun. ya. Kenapa kita beda tahun? Karena lahirnya tahun yang berbeda. Ya. Karena Itu, tahun yang berbeda, berarti beda usia juga ya? Beda usia pastinya. Oke. Ngomongin usia. Oke, kenapa Kita boleh tuh? ngomongin usia nggak? Boleh. Usia itu kan yang kemarin nyerang ke itu ya yang Iya, lagi. yang kalau ngomongin usia itu yang kemarin nyerang itu berarti ya kita ngomongin Utin dong. Iya. Ntar ada yang sok dari saudara dokter kan bahaya. Penguasa jaringan ini kan di mana loh? Itu dia makanya. Hati-hati. Oke, jadi Santai banget. Oke. Jadi ada apa dengan usia? Nggak gitu ya, nggak ya? Nggak, itu Lebih udah ke arah, kemarin. Kan- maksud gue sebenarnya lebih Enggak. Gue inget sering di obrolan lo enggak gue udah tua atau kita ini udah iya, tua. makanya gini loh, dalam artian yang What the apa sih? hell? Apa sih maksudnya dalam artian batasan apa yang bikin kita dibilang tua? Padahal kalau misalnya lu bicara tua itu kan usia jelas iya, atau entah usia atau apa. Kalau gue sih nggak mau dibilang tua ya, karena kalau udah tua dimakan codot. Biasanya gitu. Iya, tapi kenapa lu pakai bahasa enggak gue udah tua, kan udah tua. Kenapa lu harus merasa udah tua? Itu kan Iya. ada apa? Iya, karena satu, dua. Oke, karena satu mungkin ini akhirnya gue cerita ya. Dia sekarang cuma jadi objek aja. Gak enak deh. Iya. Perasaan gue gak enak. Just shut up. Perasaan Kan lu gua kan nggak udah enak. kasih poin 1-2 untuk gue isi ya. Gue isi nih. Iya. Yang pertama, Salah jawab. nah, Oke. dia merasa tua karena lingkungannya di usia-usia sedia ini itu sudah jarang, tinggal nggak banyak. Berarti bukan mayoritas dan sudah dianggap tua. Yang kedua, ini ngomongin usia produktif bekerja. Dia menganggap dirinya sudah tidak terlalu produktif bekerja pada umumnya seperti di usia yang seperti ini. Enggak, gue nggak ngerasa kesana. Nggak ngerasa Nggak ngerasa kesana. Oke, Justru itu malah udah gua 1-2 ngerasa sekarang lu jawab. Di usia gue ini Produktif. ya, jauh lebih produktif karena gue lebih mengenal banyak hal yang udah gue laluin. Terus kenapa lu ngomong lu tua? Ya Lebih ke apa? lebih ke arah karena gini loh, sebenarnya kalau gue lihat dari pengalaman gue nongkrong sama teman-teman gue yang seusia, itu keseringan begitu datang ngumpul, lo tahu apa yang dibahas? Tidur. Enggak. Udah tua banget kan gitu. Datang kumpul ngantuk. Enggak Pulang. gitu. Lebih ke arah yang lebih menyeramkan. Apa itu? Misal, aduh kemarin kepala gue udah mulai pusing-pusing gini. Penyakit. Lu ikutin cara gue aja nih, gue ada obat ini nih. So di saat nongkrong ngomonginnya obat. Kesehatan yang Iya. seolah-olah sudah menurun. Gitu loh. Jadi tiap ngumpul ngomongin obat. Obat lu apa? Obat lu apa? Tuh. Kalau mindset itu emang nggak enak ya. Mindset Ya. itu hati-hati loh. Nah, maksud gue gini loh. Kita punya protektor sebenarnya di dalam tubuh kita. Berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan. Ya kan? Di saat kita pikirannya itu bagus, it's supposed to be penyakit itu akan berkurang. Karena kita bawanya enak-enak aja terus. Bawa apa maksudnya ya bukan berarti lu menutupi apa yang di dalam tubuh lu udah menggerogoti lu secara perlahan, tapi lebih ke arah mindset itu lebih berguna kalau buat gue ya. Itu lebih berguna untuk penyembuhan gue.
kayak ini nih semalam gue lagi di mobil sama temen nih, sama siapa temen gue, sama Toto, ada temen, nggak apa-apa sebut gitu, bebas disebut ya. Dia ngomongin, wah Messi itu gila sekarang. Messi ya? Messi setelah dia kalau orang menang, mau pulang tuh biasanya Messi, mau lewat Messi. iya minta 1.000 gitu. Oh iya, minta 1.000. Dia setelah dia kemarin menang Piala Dunia, dapat ya akhirnya dia. Nah, udah dapat semua piala dia udah pernah kan. Sekarang mainnya lebih lepas, lebih bagus lagi. Oh, gue kira mainnya lebih lepas, jadi mainnya di luar arena. Jadi teman-temannya main gitu. di dalam stadion, dia di luarnya. Ini ngomongin sebenarnya Messi itu udah nggak di usia produktif main bola loh. Iya, kalau dilihat dari umur yang standar atlet ya, ngomongin atlet. Tapi kita lihat kayak Messi dan Ronaldo itu akhirnya usia itu bukan batasan ya. Ketika lu emang masih bisa menghasilkan. Kayak Messi, bisa menghasilkan gol-gol atau bikin timnya maju terus gitu. Selama nggak diperangkap, dijagain gitu kan. Iya, karena kalau diperangkap digantung terus dihias itu setiap pagi itu bukan Messi nggak digituin. Itu juga bukan perangkap, itu sangkar. Terus sangkar. Kalau sangkar tuh itu loh. Enggak, sangkar. Jangan kesebut yang ini. Ya, oke. Bahaya. Terus. Jangan ngomong raja sinetron. Terus jadi lupa. Tapi balik ini mindset tua itu loh. Kayak terbukti banyak orang-orang yang baru memulai atau inspirasinya munculnya tuh ketika dia usia tertentu dan memang sudah saatnya dia muncul inspirasi itu. Nah kalau dia nggak batasin dirinya, dia akan melakukan apa yang muncul saat itu. Kayak itu gift. Ya. Tapi kalau dia membatasi, tapi gue udah terlalu tua untuk mulai semuanya dari ulang, atau gue sakit, atau dia nggak merasakan itu sebagai titik balik kayak selama ini gue kerja, misalkan selama ini gue kerja untuk orang lain, sekarang gue kasih ide untuk ini kalau gue jalanin, gue harus jalan bangkit bikin perusahaan sendiri nih. Iya, makanya gue kalau misalnya kalau dia mensyukuri itu, dia akan jalanin dong. Makanya gue kalau misalnya ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman yang seumuran gitu kan, gue nggak pernah bilang you're getting old, but you're getting awesome. You're getting awesome. Ya, soalnya gini, balik ke paradigma ya. Ini kalau gue jadi inget tadi bahasan. Iya, teman-teman gue nih kalau ngumpul tanpa sadar ya, mereka ngomongin obatnya atau apa banyak tentang khawatiran tentang kesehatan. Itu pasti. Yang seolah-olah menuju ini. Karena gini, kalau di titik mindset seperti itu, kalau ngomongin masa depan pun nggak enak. Iya kan, ujungnya masa depan ini lu mau ambil kapling di mana buat nanti istirahat terakhir. Enggak dong. Kan nggak enak dong. Enggak, ya Allah, amit-amit. Sementara nggak ada yang melakukan itu juga ya. Ya, enggak, sebenarnya ada. Tanpa kita sadari itu sebenarnya ada. Itu alasannya kenapa San Diego Hills itu mulai ada cicilannya dari sekarang. Iya, yang harganya bisa beli rumah itu ya. Wow. Ya kan, kebayang dong secara nggak langsung kan pola pikir kita udah diarahkan ke sana nih. Iya. Gitu kan. Lebih ke penghormatan sih. Oke, sekarang kita balik mindset ya. Maksudnya kita bukan balik mindset, sebenarnya lebih ke mindset yang sehat. Kalau lu nggak balikin mindset, aku lagi berusaha untuk pala gue di bawah. Nggak, kalau lu nganggap setiap hari itu adalah gift, waktu hidup lu tuh lu bangun hari ini tuh it's a gift gitu. Lu siap nyambut apapun yang datang di hari itu. Berarti kan ide-ide yang datang di hari itu, lu nggak akan melihatnya dengan pesimis, dengan keterbatasan nggak. Justru kan dengan di usia segini gue dipercaya atau justru malah di usia segini ini hampir setiap hari itu kepikiran sesuatu yang baru. Nah, justru malah kenapa nggak jadi nambah beban? Ya karena kepikiran sesuatu yang baru ini tiap hari. Jadi harus yang mana? Tiap hari ide baru, tiap hari ide baru. Nggak gitu dong. Akhirnya malah nggak ada yang selesai dikerjakan. Karena setiap hari timbul ide baru yang kemarin tadi belum diselesaikan. Makanya butuh konsisten. Harus ada yang dijagain kayak kebiasaan-kebiasaan kita tiap hari. Bangun tidur, saya ngapain? Minum kopi dulu, bikin kopi. Itu kan biasa yang udah sekian tahun. Lu kan jadi sebenarnya lu tanpa sadar lu jadi expert kopi kayak gitu kan. Bisa dong. Enggak sih, dari dulu gue maaf kata nih ya. Tetap sasetan. Iya, expert sasetan.
Itu yang paling simpel. Karena gua expert kopi sasetan bisa gitu. Nggak bicara the best coffee ya, karena sasetan nggak pernah the best coffee. Nggak. Gue lebih ngomongin apapun yang udah terjadi di keseharian lu selama ini, lu udah expert di situ. Tinggal lu pengen olah. Bisa nggak sih dibilang expert? Expert bisa. Kenapa? Karena gini. Untuk kopi sasetan nggak perlu kemahiran. Expert itu butuh 10.000 jam, lihat saya gitu kalau di luar. 10.000 jam pengalaman. Jadi standar luar negeri ya. Hello, 10.000 jam sama lu baru 1 menit itu sama rasanya. Nggak bisa. Nggak bisa lu bilang expert. Nggak. Lu akan tanpa sadar lu tahu jam kapan enaknya bikin kopi dan minum kopi itu. Air udah dingin, nggak enak. Expert. Ya, dan ketika lu minum kopi itu, lu akan tahu inspirasinya atau lu moodnya lagi di mana levelnya. Oke lah, kalau itu oke. Tapi lu nggak bisa membandingkan kalau lu mau ngolah jam terbang lu ya terhadap jam terbang lu. Karena membuat kopi sasetan itu, ya kan, orang yang baru 1 menit bikin sama yang udah ribuan jam bikin. Itu rasanya gua nggak ngomongin bikinnya, gua ngomongin nikmatinnya. Justru malah lebih nikmatin kalau ada yang bikinin, percaya nggak? Betul, itu kayak kita sebutin ya, kita ngomongin tolong mie, dong. kita ngomongin mie kayak gitu kan, dibikinin, kita nyebut brand ya, Inmie gitu sama. Ya mie bukan brand. Iya, tapi kalau gua nyebutnya Inmie. Ya kalau dibikinin. Mie instan aja. Mie instan. Kalau nggak kan gue nyebut merek jadi in on me gitu kan. Nah sebenarnya mie instan itu nggak pantas dibilang mie instan. Karena pas kita buka itu nggak langsung bener jadi mie, nggak. Udah mie. Tapi ada prosesnya. Lo rebus dulu. Padahal goreng, tapi lo rebus. Iya. Ada yang aneh. Iya. Mie goreng tapi direbus. Nah itu kan berarti ada proses. Yang artinya kan nggak instan. Oke. Balik lagi. Oke, balik lagi ya. Oke. Oh, ini lagi balik. Kalau ini balik lagi, oke. Balik lagi. Enak ngomongin tadi loh. Usia produktif. Nah, itu alasan gue yang tadi kan. Akhirnya makanya gue sekarang tuh lebih seneng nongkrongnya sama yang lebih muda. Karena itu memacu gue, memotivasi gue. Selain itu, gue bisa sharing apa yang gue punya kepada mereka. Gitu. Supaya apa yang ada di otak lo itu nggak mampet di otak lo aja, tapi lo bagi. Iya. Karena gini, kalau gue bisa boleh pendapat gue sih lebih ke sini ya. Ketika lo di usia tertentu ke sini kan gue bilang ini bahas kemarin. Kesini, oke. Iya, kemarin kita udah bahas kayak gini. Enggak, kemarin lo bahasnya gini. Iya, ke sini. Sekarang ke sana begini. di sana, ke situ itu di sebelah sana. Kemarin begini lo bilang. Jadi di sini. Jadi begini lo bilang. Iya, ini versi B. Oh ya. Banyak, tapi intinya tetap pakai 2 tangan ke arah sini. Oke. Kita ada ke sini. Berarti ke arah nih. Batasan sini, di situ. Ini. Oke. Sini. Nanti ada lower third di sini. Enggak. Ngerepotin aja lah. Lebih gini, dengan knowledge lu di usia matang, ya. Usia matang ini usia dewasa. Kalau pohon udah matang. Kalau air udah panas. Kalau gue nggak terima ya. Kalau gue nggak terima dibilang usia matang. Berarti sebelum ini gue diplastikin biar nggak dimakan codot. Kalau lu pengen diplastikin, tapi yang alami kan nggak perlu. Kata siapa? Ada yang alami matang di pohon, iya. Ya kan, supaya nggak dimakan codot diplastikin. Tapi dia matangnya alami. Iya, tapi yang selamat contoh, juga ada juga yang sebelum dia matang diikat dulu supaya di saat dia matang dia nggak jatuh duren. Tapi dia masih ngegelantung di situ. Kalau jatuh dia pecah. Nah, jadi bukan durian jatuh namanya, durian gantung. Gantung jadinya. Jadi kalau ada yang jualan durian jatuh udah pasti pecah. Durian gantung ya. Copot gantung. Iya. Oke, jadi tapi begitulah petani durian, bukan begitu? Ya, durian jatuh dari pohon bukan ya? Durian dari batangnya, nggak dari pohon, dari batang. Durian copot. Nah, durian copot. Ya, oke, matang. Ya nggak bisa bilang matang lah. Iya, gini loh, bahkan matang ketika lu dimakan codot, lu berguna buat codot.
Enggak, maksud buat gua kehidupan lain. bukan ke sana lagi gitu Iya. loh. Pengertian mateng itu kan udah titik tertingginya ya. Sedangkan kalau misalnya di usia gua udah dibilang mateng, otomatis di saat 10 tahun lagi udah busuk dong. Nah, kalau udah busuk, lo harus jatuh. Enggak. Nggak, lu selalu Nggak jatuh situ. dan lu tumbuh untuk next generation. It's good, man. Tapi lu nya busuk, nggak enak. Tapi lu berlanjutan Nggak, kata busuk itu bentuk entitas yang lain, nggak, gue tetap lu menjadi pohon-pohon baru nantinya. nggak terima kalau misalnya dibilang matang. Jadi maunya sebutnya apa? Usia apa? Atau tua. Usia apa? Tua nggak mau, matang nggak mau. Apa usia apa? Usia Dewasa. 44 tahun. Dewasa. Dewasa ya itu kan penilaian orang. Karena kadang kita masih berpikir kekanak-kanakan, dan ada juga semakin lanjut usia lo, makin lama balik lagi kayak anak-anak. Minta diperhatiin lah sama anaknya, minta dimanja lah, benar nggak? Ya itu bentuk kerinduan. Kalau nggak diperhatiin ngambek lah. Itu bentuk kerinduan. Iya memang gitu loh. Jadi Lu tahu gak? Lu sadar gak sih proses ya, dari anak-anak belajar menjadi dewasa, mengalami dunia kerja, semua mencoba sampai titik dia selesai kerja maksimal. Setelah itu dia, oke, gue ini udah ngapain lagi? Akhirnya begitu ini udah semua yang dia ingat, oh gue dulu waktu kecil sangat menikmati ini. Gue waktu kecil punya impian seperti itu yang belum selesai kan? benar. Tarik lagi ke masa sekarang. Ya, artinya kan lu nggak bisa membatasi usia itu dengan mateng, tua. Nggak dong. Makanya sebenarnya yang harus digeser itu usia matang, usia tua, usia sesudah itu bukan dulu sesuatu yang udah harus turun atau harus bergeser seolah-olah itu apa ya, memudar, melemah. Enggak. Iya. Karena jatuhnya gini, kalau dia memudar atau melemah. kalau lu ambil impian lu waktu kecil dan lu bawa di sekarang, tapi dengan knowledge lu untuk bisa mewujudkan ini, karena perjalanan lu sekarang ini udah reasonable, semuanya lu udah tahu caranya. Iya. Waktu kecil kan nggak, mimpi aja dulu, nggak tahu cara nyampainya, tapi sekarang kan lu udah tahu untuk melakukan ini, untuk sampai ke satu titik impian ini, lu butuh ini. Kalau lu udah nggak sanggup, tinggal ambil yang usia itu untuk mensupport tuh. Mensupport untuk mewujudin mimpi lu. Misalkan Usia mana? usia yang lebih mampu. Oh. Kita usia produktif lah kalau kita dibilang, misalkan di usia lu punya mimpi bikin durian terbang. Tadi baru gantung. Enggak. Gue nggak bermimpi untuk bikin durian terbang. Justru gue malah bermimpi untuk bikin kloset. Kenapa? Kloset kenapa? Tapi yang tandem. Aduh. Biar nggak rebutan toilet. Ini. Lo bisa goncengan. Ini. Aduh, ini gimana ya? Ini apa sih? Ya? Kenapa sih? Enggak. Iya, maksudnya tujuannya itu biar orang tuh nggak perlu ngantri, ya udah bisa masuk berdua. Tapi kan nggak enak. Itu bagian saat kita privacy banget di toilet. Sebenarnya kan tadi lu juga udah ngejawab yang bahasan kita sebelum ini. Lu ngejawab, ya mungkin enak-enak aja kalau saling membelakangi. Mirroring. Karena kalau gue ada cerita, ini beneran. Pernah gue ke satu daerah di daerah mana, Jawa Tengah ya. Itu waktu kalau nggak salah dulu ya ceritanya Aceh main musik lah ya Ben. Dia datang sana, ada satu tempat kayak hotelnya gitu. Sumpah ngakak gue buka tuh di situ, WC duduk di ini ada pada depan, ini masih duduk, sebelahnya WC depannya WC jongkok. Oke. Satu ruangan. Itu gue kebayang ini fungsinya apa? Ini ngapain? Iya, maksudnya hotel itu baik kalau lu nggak bisa duduk ya lu jongkok. Iya. Lu dikasih pilihan. Mungkin itu ya, ada dua pilihan itu. Tapi kan kalau kayak tadi fungsinya kayak lu, ketika dua nggak mau ngantri, satu sama lain harus bareng,
Iya, mirroringnya nggak hadap-hadapan, saling membelakangi. Jadi gue sih lupa nama hotelnya, cuman semua mudah-mudahan ya hotel itu udah merubahnya. Karena gue nggak kebayang dipakainya gimana, satu duduk satu jongkok hadap-hadapan, ngobrolnya nggak enak. Agak Posisi yang jongkok kayak lebih nggak enak ngelihatnya. iya sih. Iya. Nggak. Tapi ada poin positifnya ya, di mana mungkin bisa ngobrol atau nanyain, lu udah belum? Udah apa juga? Woi, tinggal dilihat, nggak perlu nanya. Ya buat yang jongkok kelihatan, tapi buat yang duduk kan nggak kelihatan. Jadi yang jongkok bisa nanya sama yang duduk. Nggak usah dipraktekin. Udah belum? Deh. Gitu. Ini gue jadi ngebayangin. Oh, ya, oke. Kan lu yang mulai dari toilet jongkok. Ya, lu yang bikin toilet tandem. Iya kan itu saling membelakangi. Mana boncengan? Jadi kalau ngobrol kan, jadi gimana nih? Udah belum? Kan enak. Aduh, nggak. Jangan kesana. Oh, iya, oke. Balik lagi. Ini ngomongin usia produktif. Oke. Ngomongin usia. Jadi maksudnya ide-ide, waktu ide-ide lu murni Tapi bisa inspirasi lu yang bagus-bagus ini. Enggak ide-ide, misalnya Sata-Sata atau apa sekarang itu kan NVMe ya. NTRL. NTRL. Enggak, NTRL itu kamera tadi. Oke. Nah, bisa aja kalau ngomonginnya ke gadget ya. Ya oke. Tapi kita ngomongin ide-ide kan. Idea. Idea. Saudaranya IKEA. Iya, IKEA, Eureka, Archimedes. Oke. Nah, ide-ide itu masih bagus. Maksudnya jangan mimpi-mimpi yang lu belum benar-benar lu suka, belum kesampaian di usia lu sekarang. Kan lu bisa wujudin dengan Ntar dulu nih, ada yang harus dipertegas nih. di usia lu sekarang, lu bisa wujudin. Iya, ntar dulu. Ide-ide yang gue punya belum kesampaian. Berarti harus gue transfer ke lu dulu. Yang belum kesampaian. Iya, kan berarti ide lu yang belum kesampaian menurut lu kan berarti gue. Iya, harus di receive dulu kan. Berarti kan harus Terus jadi idenya gue. Itu agak sulit loh, Mas. Soalnya ide itu ada di gua, terus harus kesampaian. Enggak, ini ngomongin lu dan lu. Gua dan maksudnya ide gua yang harus Ini kesampaian. iya, ini ide. Ini cuma satu lokasi. Lokasinya cuma ada di situ. Iya, itu kan karena lokasi. Kalau lu nggak kasih, kalau nggak kasih di gua kasih. berarti masih di lu. Iya. Ya kan? Benar juga. Oke. Terus kalau lu kali lebih nggak enak. Lu kali. Ini bahasan kali belum loh. Jangan di sini bahasan kali. Misalkan kalau lu kasih, gua kasih. Kalau lu kali kasih, siapa? Iya. Kali lokasi. Kali lokasi. Siapa tahu lo kasih, ya kan? Ya oke. Tadi ide yang belum ke. Maksudnya ini kesempatan. Jenengan. Ini kesempatan. Dengan knowledge lu sekarang, lu bisa wujudin itu dan bisa jadi rencana yang bagus. Contoh yang kita lakukan sekarang. Contoh ini yang kita lakukan sekarang. Ini adalah ide dari kita biasa ngobrol kayak gini. Selama ini gue selalu mengide untuk orang. Gitu kan. Kenapa nggak ide itu lu tuangin buat lu sekarang? Gitu kan. Apalagi lu punya wadah untuk dituang. Ada untuk dituang. Oke. Ember atau gelas kosong di itu. Maksudnya ini kan ngomongin mindset positif ya. Kayak kemarin kita sempat bahas gelas tuh isinya setengah air setengah. Lu mau ngeliatnya sebagai setengah isi apa setengah penuh? Oke. Ya kan? Jadi sudut pandang yang berbeda ya. Lu kalau lu positif, lu kan ngeliatnya dia setengah penuh. Setengah penuh. Kalau lu menilainya itu negatif, berarti setengah kosong. Setengah kosong. Setengah isi. Enggak, setengah kosong. Setengah kosong. Padahal bedanya sama setengah isi. Padahal di bola itu adanya 1-0, 2-0, 1 sama. Oke. Jadi kalau ini ngomongin antara lu mikirnya itu dari sisi kekurangan apa kelebihan, positif atau negatif, ya kan? Nah, dengan usia yang berapapun itu, lu positif atau negatif. Oke. Kalau lu di usia muda positif, bagus, bisa langsung jadi. Nah, itu yang gue harapkan ke anak gue ini. Karena positif. Tapi kalau udah nggak agak tua, begitu positif, hati-hati. Karena usia itu kurang bagus untuk
Berarti bisa jadi anak. layak nggak sih takaran tua ini disebut? Enggak. Kita ngomongin semangat atau jiwa. Bahasa-bahasa kita kan jiwa. Oh, usia boleh segini, tapi jiwa gua gue yang memberontak jiwa ini. gue masih muda, bro, gitu. Jiwa memberontak tuh gimana ya? Iya, kayak tahu. Wah, tahu berontak. Aku yang memberontak. Kita kapan makan tahu berontak lagi? Kan biasanya situ yang bawain. Mereka lagi kalem. Oh ya, jadi Belum nggak terjadi berontak pemberontakan. Ya. Oke. Nah, berarti nggak pantas ya kalau misalnya dibilang tua. Enggak, gua nggak percaya kalau itu harus lu percaya seperti itu, karena itu degradasi kehidupan lu juga secara nggak langsung. Degradasi. Ya, oke. Itu kan berarti memancing otak kita untuk berpikir negatif ya. Ini tidur. Nah, ini nih. Yang kayak gini-gini nih yang nggak apa-apa kita bahas kali ini, nggak apa-apa. Yang di episode waktu itu pernah kita bahas. Iya, nggak apa-apa kita bahas. Jadi emang di pekerjaan yang seperti ini nih, untuk membuat kayak gini nih, ini kadang di sela-sela kita lagi ngobrol lagi ini, terus ada yang cukup lelah, lumayan lelah. Tapi kalau ini emang ya lumayan lelah ya. Lelah ya, capek dia. Dia baru pulang dari Bali kan kemarin, ada event di sana. Bentar. Terus nyampe sini jam masalah gini, ini butuh kebijaksanaan. Lu mau bangunin karena dia juga punya tanggung jawab dong di sini. Iya. Tapi kita sebagai teman kita nggak tega untuk bangunin, ngelihat dia tidurnya ya enak. Jadi kalau gue sih saran dari gue ya, kalau ketemu temen yang seperti itu, lagi ketiduran. Lu bingung untuk bangunin karena kita pertemanan kan, nggak tega. Tapi dari segi profesional seharusnya dibangun. Harusnya dibangun. Ya kan. Nah, ini saran aja. Mendingan lu nggak usah bangunin, tapi lu nggak usah tegur, videoin aja, upload di sosmed. Bermanfaat. Lebih bermanfaat. Karena orang-orang teman-temannya juga tahu gimana lelahnya, gimana dia kerja keras sampai ketiduran. Iya, makanya kan kasihan tuh. Ini udah di videoin? Hah? Udah tadi katanya Mas Satrio. Satrio? Udah di videoin? Satiori. Udah ya? Oke. Nanti mungkin nggak tahu di mana munculnya, cuman dia akan muncul sih menurut gua. Pasti muncul. Tapi ada repotnya juga kalau mau dimunculin di channel ini, kayaknya agak susah. Karena dia kameramen. Dan dia editornya. Iya. Entar. Hah? Tapi episode dia diedit sendiri. Kan editor. Itu bagus tuh. Di short aja, di short. Itu kan kerjanya Satrio. Boleh. Di short ya. Di short. Oke. Tunggu di short kita ya. Tunggu di short kita akan Anda lihat. Oke, balik lagi ke usia berarti ya. Setuju ya kalau maksudnya kalau usia jangan jadi kambing hitam. Kambing hitam berarti kan kenapa istilah kambing hitam? Kenapa sih kambing hitam jadi masalah? Aduh. Iya. Enggak, gue lebih kasihan ke kambing yang warnanya hitam ini. Iya, padahal dia nggak ada masalah loh. Iya. Dia juga nggak tahu. Dia mau hidup tenang. Ya kan? Yang notabene dia mau hidup tenang karena dia tahu setiap di Idul Adha tuh dia ada kemungkinan untuk disembelih. Nah, dia lagi nikmati. Tapi menjelang Idul Adha itu dia di kambing hitam kan. Kan kasihan. Padahal nggak perlu dihitamkan, dia udah hitam. Iya. Kan kasihan. Kenapa nggak kita rubah jadi kita harus mengsatrio hitamkan. Lu nyebut fisik. Iya, Satrio. Iya. Hitam. Enggak dong. Enggak fisik. Gua enggak menyebut itu secara fisik. Enggak. Enggak dong. Karena itu kenyataan. Tidak menyakiti. Enggak, orang kenyataannya kok. Justru lebih menyakiti kalau misalnya gue bilang, "Sat, lu putih banget sih." Itu lebih menyakiti. Karena itu nggak sesuai dengan kenyataan. Sat. Nggak apa-apa. Oh iya, yang penting dia udah ngomong nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, ngomongin. Balik lagi, kambing hitam, kambing putih, apalah. Ini tadi. Jangan dong jadi pukul pakai kursi. Bahasa. Kayak gitu. Who's fokus cie lagi. Ya, who's fokus. Ya, who's fokus. Simsalabim. Itu fokus. Oke, balik ke usia.
balik usia. Jadi jangan kambing hitamkan usiamu untuk atas kemalasanmu. Nah, lebih ke situ. Sebenarnya lebih males kan, lebih ke malesnya aja. Iya, karena lu udah ngerasa ya udahlah, gue udah kerja capek, gue pengen. Dan males itu dari mana asalnya? Tahu? Ini serius. Oh, ini serius. Serius. Dari takut. Males itu timbul dari rasa takut. Rasa takut yang seperti apa? Nah, rasa takut yang ada di diri lu, karena lu nggak yakin untuk bisa melakukannya atau nggak. Akhirnya lu malas. Oke. Ya kayak lebih contohnya kita. Edisi pertama ya menurut kita sih kurang proper ya. Kurang proper. Benar nggak? Benar. Kurang proper gitu kan. Ya. Kenapa tetap kita tayangkan? Karena kalau nggak gitu kita nggak akan mulai. Betul. Ya kan. Jadi kita memaksakan ya dalam artian yang ya kalau kita nggak nyemplung, kapan kita jalannya? Iya, lebih ke ini sih. Kalau kita gini ya, kita mulai sesuatu, jangan berharap dari itu akan perfectnya dulu. Iya. Jadi mulai aja, seiring waktu kita jalanin, jadi kebiasaan itu akan jadi perfect. Kita makin expertise. Jadi kita bisa ngeliat dari hasil pertama, oh kita kurang ini, oh kita kurang itu. Oke, di edisi kedua kita coba lebih memantapkan lagi mulai dari semuanya. Nah di edisi ketiga terus tiba-tiba ada mulai masukan nih dari teman-teman semua, ya kan? Seperti di edisi kemarin yang kita sebut. Nah itu menjadi input buat kita untuk menjadi lebih maju. Dalam artian ya nggak bisa dibilang kalau kita udah di usia segini terus kita nggak bisa lebih produktif. Usia apa sih? Usia apa sih usia? Usia itu usia. Berarti you sama sia. UCA. Nggak, lu ngelihat si A. Makin ngawur. Jadi gini, oke. Jadi ingat, gue langsung jadiin. Usia adalah UCA, Alam Abraham. Wow. Secepat itu emang kita bikin tagline. Amazing. Jadi maaf kali ini kita langsung bikin tagline. Nggak terlalu rame karena yang ada di sini cuma ada Mas Satrio, Mas Ino-nya tidur, ya kan. Iya. Jadi dengar kata-kata itu biasanya ada ketawaan dan tepuk tanganan. Jadi ini dia mulai nggak keluar sama sekali. Nah, dia mulai melek, tapi dengan bingung. Muka merah, mata masih tipis. Nyebut nama gua, gitu kan. Ya, pokoknya kita ada surprise buat Mas Ino. Jadi ya kalau sampai dipotong, diedit, nggak ditampilin di YouTube ya itu. Iya sih. Berarti tahu sendiri. Ini masalah gentle ya. Gentleman. Jadi sebenarnya banyak yang bilang istri pedal. Banyak yang bilang apa sih itu maksudnya? Nah, gitu. Banyak yang bilang di usia kita itu keseringan ya mungkin karena diabetes atau gimana udah di usia kita gitu kan. Terus kita yang ngobrol, dengerin orang ngomong ketiduran gitu kan. Nah, ternyata ada yang usianya jauh lebih muda dari kita. Dengar orang ngobrol ketiduran. Iya, jadi sebenarnya siapa yang harus periksa? Usia kita di 40-an kah atau yang usianya di 20-an? Yang harus periksa adalah dokter. Iya, kalau yang meriksa. Yang diperiksanya yang harus diperiksa penyakitnya. Ya, itu berarti kan beware sobat-sobat di luar sana. Usia nggak menentukan. Iya, tapi yang jelas beda tahun itu setiap orang punya beda perspektif, beda sudut pandang. Pasti. Tapi ingat sudut pandang itu adalah sempit karena dia tersudut. Jadi lu harus sering sharing sama siapapun itu memperluas sudut pandang lu sehingga lebih bisa menangkap secara keseluruhan. Itu tips. Oke. Gitu. Karena yang tahu tentang keseluruhan hanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia tahu semuanya. Ya memang. Kita Indonesia bro, nggak apa-apa nyebut itu. Iya memang. Kita hanya punya sudut pandang. Tapi kenapa nggak Yang tahu semua itu hanya Tuhan. Iya. Udah. Iya, hanya
sama diri kita sendiri, yang ngelihat sekeliling kita, yang bisa ngerasain diri kita sendiri. Ya kan otomatis di saat kita sakit, kita yang bisa ngerasain. Bukan orang, bukan dokter, bukan siapa-siapa. Tapi kita. Orang kita datang ke dokter aja, dokter malah nanya, apa yang dirasa? Itu dokter yang benar. Ada dokter yang lebih unik lagi di saat kita ke dokter. Dokternya malah nanya, sakit apa? Ya kalau kita tahu sakitnya, ngapain kita ke dokter? Benar nggak? Iya, tapi itu udah diperbaiki sih. Karena terakhir gue ke dokter ada apa yang dirasa. Terus gue langsung gini. Malah ada Gue keluhannya marah, apa? Pak, saya jangan disuruh curhat, Pak. Saya suruh tanya rasa apa. Iya, sekarang kalau misalnya lu nggak ngomong rasanya di mana, keluhannya di mana, ya dokternya juga bingung memeriksanya di mana. Misalnya lu bilang, aduh, dada saya kayaknya bergetar, tapi lu nunjukin ke kuping. Kan dokternya bingung. Yang harus kuperiksa kuping apa dada? Oke. Gitu loh. Jadi kan ya dokter yang baik pasti akan menanyakan apa yang dirasa. Dokter yang baik itu oke. Itu udah pasti. Oke. Karena waktu juga yang memisahkan kita tadi. Apa sih belum bisa? Iya, maksudnya memisahkan kita untuk episode sekarang. Lo selalu ngomong dari tadi ngomong tentang lo, tapi pakai bahasa kita. Kan ya kita yang tahu apa yang kita rasa. Iya. Kenapa nggak sebentar? Aku yang tahu, aku yang ngerasa. Ya maksudnya kan kita itu. Apa arti? Gua ngerasain, ya lu ngerasain elu, gitu loh. Yang di rumah ngerasain dirinya di rumah sendiri, ya wajar kalau gue bilang kita. Itu konteksnya penggunaan kata kita. Oke. Itu ya. Karena itu sering bingungin. Oke, ya. Bingungin itu juga bukan bahasa yang enak, membingungkan. Ya. Sekarang baru pamit. Habis lu tadi ngomong itu kenapa lu harus pakai kita? Nggak bisa. Harus kelar dulu. Kan udah kelar kan? Udah. Kitanya itu maksudnya gimana, ya kan? Oke. Ya udah, jangan lupa untuk tetap subscribe, like video. Terus apa Spotify? Enggak, itu istilahnya apa? Rating. Okay. Ada yang denger suaranya betapa dia sahdu, slow karena baru bangun tidur. Jadi rating di Spotify. Iya. Gitu, untuk kasih bintang 5. Jadi nggak cuman ojol aja yang minta bintang 5, kita juga gitu ya. Sama lain kali ingat. Sama follow IG. Yes, follow IG. Jangan lupa juga kalau kita sering ngomong oke, nah itu sebenarnya titik. Enggak oke. Nah, karena tadi ada loh, oke titik kenapa? Oke titik kenapa? Iya, terus nanya habis oke kenapa? Terus jadi nggak? Oke, sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya di Abram, saya Alam di Abram. Kami beda tahun.